Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, hari Minggu biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 24 sampai dengan ayat 35. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih, pada awal warta Injil Minggu biasa ke-18 ini, Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35 disebutkan bagaimana orang banyak yang telah mendapatkan makan dari Yesus yang mencarinya di Kapernaum, seperti yang diwartakan minggu yang lalu, Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mereka menemukan Dia di pantai seberang. Dan juga mereka adalah orang-orang yang ingin menjadikannya raja. Tetapi Yesus menyingkir dari mereka. Terjadilah percakapan antara mereka dengan Yesus. Dari sini menjadi jelas apa yang sebetulnya diinginkan orang-orang itu. Dan sekaligus juga dijernihkan apa yang sebaiknya dan seharusnya mereka cari dan dapatkan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa demikian? Ketika orang banyak mendapati Yesus di seberang danau, mereka bertanya kepadanya kapan Ia tiba di sini. Orang-orang itu begitu tertarik dan bahkan ingin mengangkatnya sebagai pemimpin. Maka mereka tak habis mengerti mengapa justru Yesus pergi menghindar. Oleh karena itu, mereka mencarinya. Yesus menjawab keheranan mereka dengan mengatakan bahwa yang mereka cari ialah orang yang memberi makan mereka, bukan Dia yang membawakan tanda-tanda.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes, tindakan-tindakan Yesus yang membuat orang terkesan disampaikan sebagai tanda. Begitulah pemberian makan bagi orang banyak yang dikisahkan dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Kini dibicarakan sebagai tanda, bukan sebagai mukjizat atau sebagai kegiatan amal belaka. Tanda menghadirkan kenyataan atau pesan yang bukan tanda itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal Yesus memberi makan orang banyak, yang hendak disampaikan bukanlah terutama kebesaran hati atau kedermawanan atau kekuasaannya, melainkan pengalaman nenek moyang mereka diberi makan oleh Allah Tuhan mereka selama mereka berjalan di padang gurun menuju tanah terjanji. Dalam ungkapan iman umat perjanjian lama, pemberian makan itu dalam wujud mana dari langit. Pemberian makan orang banyak oleh Yesus kiranya hendak menampilkan kembali pengalaman umat perjanjian lama itu. Namun mereka belum dapat melihat Dia sebagai utusan dari Allah yang hendak menyertai mereka juga kali ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa memberi makan orang banyak, Yesus juga ditampilkan bukan saja pembawa mana surgawi, melainkan kenyataan Tuhan menyertai mereka. Dialah makanan yang menopang orang dalam perjalanan menuju tempat yang dijanjikan. Inilah yang dimaksud dengan tanda dalam warta Injil hari ini. Orang banyak yang menemui Yesus kali itu diajak menimba kekayaan pengalaman iman leluhur mereka dan mempercayai tindakan ilahi yang kini sedang mereka alami. Saudara-saudari yang terkasih, kini Bapa yang ada di sorga memberikan kehidupan kepada umat dalam wujud kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka. Namun, mereka belum menyadarinya. Mereka baru melihat Yesus sebagai tokoh masyarakat, sebagai yang membela kepentingan mereka, sebagai orang yang diharapkan bisa berbicara demi kebutuhan mereka. Semua ini bagus dan terpuji. Namun bukan ke arah itulah Yesus tampil di tengah-tengah umat. Ia tampil sebagai kenyataan hadirnya yang ilahi di tengah umat untuk membawa mereka ke akhir perjalanan. Inilah kehidupan yang dibawakannya kepada orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, masalah iman bagi umat ketika itu ialah ketidakmampuan menyadari bahwa iman itu hidup, bukan sekedar ingatan yang dikeramatkan. Bagi orang zaman sekarang, juga bagi orang yang tidak turun-temurun menghayati kisah pemberian mana, warta Injil kali ini tetap bisa bermanfaat. Diajarkan agar orang membiarkan iman menjadi bagian kehidupan, bahkan menjadi cara untuk menjalankan hal-hal yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci, kata roti muncul ratusan kali dan sering digunakan untuk memaksudkan makanan pada umumnya untuk menunjang kehidupan. Misalnya, Tuhan Yesus mengajar para murid untuk berdoa, "Berikanlah kami pada hari ini roti kami yang secukupnya." Matius 6 ayat 11. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kita bisa mengandalkan Allah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, meski merupakan kebutuhan pokok manusia, namun ada yang lebih penting daripada roti atau makanan. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pernyataan itu mengingatkan kita pada masa ketika orang Israel bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini terjadi tidak lama setelah mereka keluar dari Mesir, seperti yang tadi kita lihat bersama.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah sebulan mengembara di Gunung Sinai, persediaan makanan mereka hampir habis. Karena takut mati kelaparan di padang gurun yang gersang itu, mereka mengeluh, "Kami makan roti hingga kenyang di Mesir." Keluaran 16 ayat 1-3. Allah tidak akan membiarkan umatnya kelaparan. Lalu ia berjanji, "Lihat, Aku akan menurunkan hujan roti untukmu dari langit." Dan benar saja, roti dari langit berupa butiran yang halus seperti embun beku muncul keesokan harinya. Apa ini? Tanya orang Israel saat pertama kali melihatnya. Musa menjawab, "Ini adalah roti yang Tuhan berikan kepadamu sebagai makanan." Mereka menyebutnya mana, dan roti dari bahan mana ini menunjang kehidupan mereka selama 40 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, awalnya orang Israel pasti takjub melihat mana yang turun sebagai mukjizat itu. Rasanya seperti kue pipih yang dibubuhi madu, dan jumlahnya cukup untuk semua orang. Tapi lama-kelamaan, mereka mulai merindukan berbagai makanan yang pernah mereka nikmati di Mesir. Mereka menggerutu, "Kami tidak melihat apapun selain mana." Bilangan 11 ayat 6. Belakangan mereka bahkan mengatakan, "Kami sudah membenci roti yang memuakkan ini." Bilangan 21 ayat 5. Mereka akhirnya tidak suka lagi dan jijik terhadap roti mana. Tentu saja saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman, janganlah kita menjadi seperti orang Israel yang tidak bersyukur pada zaman Musa. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita menghargai roti yang tak ternilai ini? Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Jika kita menaati perintah Yesus, kita akan memiliki kesempatan untuk menikmati roti yang lezat selama-lamanya. Ulangan 12 ayat 7. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, mukjizat-mukjizat dari Tuhan Yesus hanya dilihat oleh para audiensnya sebatas keajaiban yang mengagumkan atau sebatas sebentuk berkat. Namun hal ini tidak atau belum dimengerti sebagai tanda untuk mengenal dan percaya kepada Sang Pemukjizat. Padahal mereka sendiri mengakui bahwa tanda mukjizat dibuat agar orang menjadi percaya. Tidakkah bahwa setiap pekerjaan yang menyenangkan Allah didasarkan atas rumusan ini, yaitu percaya kepada Yesus, Sang Mesias, sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kemudian selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yahudi dalam Yohanes 6 ayat 30 bertanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Tentu tuntutan kaum Yahudi ini sungguh tidak patut bila itu ditujukan kepada Tuhan Yesus yang nyata-nyata sudah memberikan begitu banyak mukjizat di hadapan mereka, termasuk memberi makan 5.000 orang yang baru saja terjadi. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa orang-orang yang sudah menyaksikan tanda-tanda mukjizatnya tetapi tetap tidak bertobat dan jadi percaya, maka mereka akan celaka. Saudara-saudara yang terkasih, pernyataan Yesus bahwa "Akulah roti hidup" merupakan frasa yang dipahami oleh kaum Yahudi sebagai penamaan diri yang bersifat keilahian. Ungkapan "Akulah roti hidup" ini diucapkan dalam pembahasan waktu setelah ia bermukjizat memberi makan 5.000 orang. Dalam penyampaiannya, Tuhan Yesus memberitahukan orang banyak itu, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal.
yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yohanes 6 ayat 27. Maka kata mereka kepadanya, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Yohanes 6 ayat 30. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dan Yesus saja adalah satu-satunya yang adalah roti kehidupan itu. Roti kehidupan juga menunjukkan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang memuaskan. Ini dilihat jelas dalam ucapan, tidak akan lapar dan tidak akan haus. Semua jenis roti lain seperti mana di padang gurun tetap tidak memuaskan sepenuhnya. Masih ada hasrat yang belum dipenuhi. Kita akan lapar lagi. Sebaliknya, saudara saya yang terkasih, setelah kita merasakan Yesus, cicipan itu akan membatalkan keperluan untuk sesuatu lain yang dapat memuaskan dan memenuhi hasrat kita. Dalam pengajaran ini, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan sebagai pusat dan pemilik kehidupan universal. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti mendapatkan hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Pernyataan ini sekaligus bermakna bahwa menolak roti hidup berarti binasa. Kesimpulannya, dalam klaim "Akulah roti hidup", Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa asal-usulnya adalah surga, dan bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kerinduan rohani para pendengarnya. Tuhan Yesus sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia yang terdalam, yang memberi makanan atau minuman kekekalan. Namun ini justru ditolak oleh mereka yang tidak mau percaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman yang percaya pada Tuhan Yesus, tentu saja percaya bahwa Dia adalah benar-benar roti hidup yang turun dari surga. Roti yang setiap saat memenuhi kelaparan dan kehausan kita untuk bisa hidup dalam kehidupan yang bahagia abadi, atau yang dapat menghantar kita pada keselamatan. Dan hal itu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Katolik khususnya, terjadi dan dapat dirasakan setiap minggu, bahkan setiap hari, yakni dengan menerima Ekaristi Kudus. Karena Ekaristi tidak lain adalah korban salib Yesus Kristus sendiri yang dihadirkan secara sakramental. Sadarlah bahwa korban salib ini selalu dihadirkan di atas altar secara tak berdarah dan menguduskan bagi kita semua yang percaya dan menyambutnya. Hal inilah yang menjadikan diri kita mengalami dan menikmati prakondisi keselamatan karena kita percaya dan beriman padanya. Maka dari itu, saudara saya terkasih, marilah kita selalu menjadi orang yang selalu haus dan lapar akan Kristus, dan selalu berdoa memohon pemenuhan rasa haus dan lapar itu dari kasih-Nya sendiri dengan menerima Ekaristi Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh percaya padamu bahwa Engkau adalah sumber kehidupan dan pemenuhan hidup kami. Semoga Engkau selalu mendorong kami untuk tetap haus dan lapar akan kasih-Mu. Maka mampukanlah kami untuk menanggapi undangan-Mu secara positif, datang dan merayakan Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.